Terus jadi nggak apa-apa ya. Di situ udah kayak, oh oke, ini gak lolos ya gue nih gitu. Jadi nggak apa-apa ya Kinan. Terus Bunda Maya yang awalnya dari dulu senyum-senyum terus, jadi kayak bener-bener jutek banget gitu ke aku. Kayak, oh iya kak, gak apa-apa. Jadi gak apa-apa ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kinantil Sitarahatri, biasa dipanggil Kinan. Aku berusia 16 tahun, aku berasal dari SMA Negeri 2 Jember, dan aku dari JFC Singer. Pertama kali aku kenal JFC itu tahun 2020, itu first time ikut waktu di Cempaka. Aduh, kan gak bisa ngomong ini aku. Gimana di JFC? JFC itu eh menurutku event besar, maksudnya event terbesar lah ya. Menurut aku JFC itu bukan cuma tempat eh, orang fashion, tapi juga ada teman-teman singer juga yang bisa tampil di event itu. Dan menurutku tuh event paling besar bagi aku. Dan di JFC itu event pertama kalinya aku kayak manggung di panggungnya gede itu JFC. Dari itu nyanyi. Dari nyanyi. Pertama kali itu dari zamannya Simorangkir, Maria Simorangkir. 2019-an lah. 2019 itu emang dari kecil pengen banget ikut Indonesian Idol, tapi kan minimal 16 tahun. Jadi nunggu sampai 16 tahun dan pada akhirnya dapat SPH terus ikut audisi di kota di Malang. Tahun ini ya. Tahun ini. Struggle-nya kemarin itu waktu di Malang itu kan first time ikut Indonesian Idol. Dari situ bener-bener ngelihat teman-teman yang lagi nungguin giliran buat nyanyi tuh kan mereka pada baris tuh antri panjang banget. Itu menurut aku seru banget dan yang pasti di audisi kota itu aku dapat ilmu dari teman-teman baru aku dari beberapa kota. Gimana sih cara bernyanyi yang benar? Terus gimana sih cara membawakan lagu yang bisa bikin orang itu tertarik sama kita gitu. Terus akhirnya waktu audisi nyanyi itu aku lolos, terus lanjut ke babak em, video booth. Jadi kita buat video booth buat dikirim ke Jakarta. Terus aku nyanyi 2 lagu situ dan alhamdulillahnya aku lolos di Jakarta. Tuh. Waktu masuk di judging tuh itu rasanya kayak mimpi banget karena aku tuh udah bersyukur masuk di judging gak apalah walaupun gak lolos tapi aku tuh dapetin golden ticket tuh kayak wah ini pengalaman pengalamanku yang paling besar dan ini mimpiku dulu waktu masih kecil gitu ternyata kesampaian juga ya gitu ya terwujud dan habis itu dapat five yes dari judges lanjut ke Elim 1 akhirnya eh, awalnya aku nggak ngira bakal lolos ke Elim 2 kan karena di situ cuman aku doang yang lagunya cuman datar aja gitu terus ternyata aku paham aku walaupun nyanyi datar tapi aku bisa menginterpretasi lagunya tuh perfect. Jadi aku bawain dengan perasaan, misalnya dengan feeling. Jadi aku nyampein lagunya tuh pas gitu ke judges. Dan judges bilang aku tuh tipe orang yang uh, gak nyanyinya gak berlebihan, gak terlalu effort banget. Tapi aku bisa bawain lagu itu dengan bagus. Jadi bisa bawa lagu dengan baik gitu. Terus waktu lolos ke babak 2 itu kesusahannya aku dapat lagu yang gak aku tahu. Tuh, kan enggak itu kayak ada 10 lagu, list lagu dari tim. Nanti kita suruh milih 5 gitu. Nah, salah satu lagu ini memang buat opsi-opsian aja gitu kan karena nggak tahu. Kok dapetnya yang nggak tahu itu. Iya. Terus akhirnya kan nyanyi berkelompok. Itu aku bener-bener nervous banget. Terus takut nggak lolos. Oh kayak kayak ya udahlah gitu pasrah aja gitu kan. Karena kelompokku tuh orangnya udah tinggi-tinggi, apalagi yang namanya Kak Joshua itu kan. Nah, terus ya udah akhirnya aku jalanin aja terus aransemenku juga beda kan dari yang mereka-mereka dan itu first time juga aku bawain genre lagu swing slow jadi nggak ada pikiran kayak aku pasti lolos aku nggak jadi kayak ya udahlah jalanin aja gitu lah lulus aja dan ya alhamdulillahnya kita lolos semuanya
5 kelompok itu, 5 orang ini satu kelompok ini lolos semua. Iya gitu. Terus waktu perjalanan ke LM3 itu aku salah lagu. Jadi harusnya kan emang range vokal aku itu ternyata di jazz, di lagu-lagu yang standar aja. Jadi aku memang suka main di improve kalau di lagu itu. Nah, kebetulan aku tuh gak tahu kenapa mikir pengen nyanyi lagu pop yang judulnya lagunya Angels Brought Me Here. Itu lagu pop yang sebenarnya karakter aku tuh kurang masuk di lagu itu. Tapi aku pengen coba-coba aja gitu kan. Ternyata benar, waktu aku tampil itu ada miss di modulasi belakang gitu. Dan itu juga kan pakai home band, jadi nggak pakai musik aslinya kan. Akhirnya, duh, kok aku modulasinya jelek ya. Terus juri juga yang awalnya standing ovation buat aku dari judging sampai LM2, ini nggak ada standing ovation sama sekali. Dan mereka cuman kayak udah gitu. Aku rasa gitu, iya, kayak duh, salah nih aku nih gitu kan. Bener, waktu turun panggung teman-teman pada bilang, kamu kok keluar dari kiblatmu sih, kamu kok keluar dari maksudnya keluar dari genre yang pas buat kamu gitu kan. Situ aku nyesel banget bawain lagu itu, kayak karena itu kan gak pegang HP ya, terus mau komunikasi sama coach juga gak bisa kan. Jadi aku bener-bener jujur kalau untuk persiapan kemarin tuh kurang, kayak kurang mempersiapkan list lagunya, terus pokoknya istilahnya mempersiapkan apapun itu nanti di LM3 itu. Nah, karena aku gak bisa hubungin coach aku, jadi aku kayak ngasal gitu akhirnya milih lagu. Jadi ya kayak gitu deh jadinya, hancur waktu LM3. Terus waktu pengumuman itu aku sempat dibilang, kamu puas nggak sama penampilanmu? Yang pasti aku kan bilang nggak puas kan, karena aku jelek banget di LM3, modusnya tuh nggak nyampe gitu. Terus sempat diinin sama KBCL, dia bilang kamu tuh masih umur 16 tahun, terus kamu terus perlu belajar, harusnya kamu bisa menilai lah apa kekurangan kamu. Terus akhirnya aku bilang kalau memang aku harus belajar buat lebih rapi lagi cara performnya, terus yang pasti ya mempertahankan apa yang juru suka dari aku, ya dari genre laguku yang jazz itu. Terus aku terancam nggak lolos waktu itu karena baca udah bilang kamu masih 16 tahun, kamu masih pelajar, kamu harus banyak belajar lah istilahnya gitu kan. Terus jadi nggak apa-apa ya, gitu tuh udah kayak oh oke, ini gak lolos ya aku nih gitu. Jadi nggak apa-apa ya Kinan. Terus Bunda Maya yang awalnya dari dulu senyum-senyum terus, jadi kayak bener-bener jutek banget gitu ke aku, kayak oh iya kak gak apa-apa, jadi gak apa-apa ya, kamu ini kamu boleh pulang, ke hotel buat persiapan, besok ada interview buat showcase aku. Tapi di situ aku lah masih masih mikir gitu loh, masih loading kayak ini maksudnya gimana sih, kan bulat ya, kayak oh. Terus temanku sebelah, kamu lolos kan, kamu lolos, hah, oh iya ta gitu. Oh iya makasih makasih ya, semangat ya Gina. Terus kata Kak Judika ngomong jangan sampai salah pilih lagu lagi gitu, karena ya harus, Kak Judika juga bilang aku pernah di posisimu, ya aku pernah di posisi kalian semua yang ada di sini, jadi jangan sampai ke depan nanti aku nggak ngeliat kamu gitu. Terus dia kayak oh, oke okay. Makasih gitu gitu. Kayak oh terima kasih banget sih gitu. Nah aku kan kalau manggil Kak Judika kan om di sana, dia malah ya om gitu sampai ketawain, jadi kayak ternyata mereka se-humble itu sama kita semua gitu.